Bisikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasukan Lilin Malam. Selamat datang di segmen Bisikan Sejarah. Sambil menikmati menu berbuka puasa, selama beberapa jam ke depan saya akan mengajak kalian menyaksikan beragam segmen sejarah yang ada di Timur Tengah dan sejarah Islam yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya di-subscribe dulu dan share ke penjuru planet yang ada di dunia ini, biar saya semakin semangat lagi menceritakan sejarah Islam selanjutnya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Kehidupan di dunia tidak bersifat abadi, tidak ada manusia yang akan hidup selamanya, karena setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Waktu kematian setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, tidak ada manusia yang bisa terhindar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha Mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Al-Quran Surah Jum'ah ayat 8. Pasukan Lilin Malam, tahukah kalian detik kematian adalah waktu seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat maut untuk menarik ruh dari jasad manusia. Kedatangan malaikat maut akan berbeda tergantung amalan baik dan buruknya seseorang. Jika malaikat maut mendatangi seseorang mukmin yang soleh, dia akan datang dengan wajahnya seakan-akan seperti bulan purnama, membawa kain kafan dan wewangian dari surga, maka ruh tersebut keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang mengalir dari bibir tempat air minum, dan malaikat maut menariknya dengan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Zat yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30-32. Walaupun malaikat maut datang dengan wajah yang baik dan menarik ruh dengan lemah lembut, serta ruh menerimanya dengan senang hati dan ikhlas, proses penarikan ruh ini tentu tetap akan terasa sakit. Bahkan Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan mendapatkan kedudukan terbaik dalam surga, juga mengalami kesakitan. Saat Aisyah radhiyallahu anha menemani detik meninggalnya Rasulullah SAW, ia melihat Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air yang berada di sisinya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi pedihnya kematian dan sakratul maut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manusia kafir dan kufur akan merasakan kesakitan yang luar biasa, melebihi kesakitan para mukmin, karena mereka mendapatkan perilaku yang berbeda dari malaikat maut. Mereka datang dengan wajah hitam dan seram, mereka membawa kain yang kasar dan jelek, lalu duduk di samping kepalanya kemudian berkata, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemarahannya. Maka ruh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Kematian seperti ini akan mengalami sakit yang luar biasa, karena malaikat maut akan menarik dengan sangat kasar, hingga memukul
Karena ruh yang tidak ikhlas ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa taala akan menolak tarikan malaikat maut. Begitu mengerikannya proses penarikan ruh saat sakaratul maut. Maka sebagai muslim harus mempunyai sikap yang tepat dan menghadapi kematian sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Sikap pertama adalah selalu menjaga keimanan, lalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 102. Sikap kedua adalah jangan gunakan waktu di dunia yang sebentar ini untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga memanfaatkan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Terkadang godaan dunia memang dapat membuat manusia lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW selalu mengingatkan agar tidak menunda waktu sebelum semuanya terlambat. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Jika engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu datangnya sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum kematian datang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Konsistensi diri dalam beramal soleh itu sangat penting. Biasakan selalu istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ajal tiba tidak menjadi orang yang rugi yang ketakutan menantikan azab Allah Subhanahu wa taala, melainkan ikhlas menyambut kematian dengan penuh gembira. Demikianlah video segmen Bisikan Sejarah kali ini. Semoga dengan video ini menjadikan kita selalu tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa komen di bawah dan sejarah apa lagi yang ingin kalian dengar di video selanjutnya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai narator undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.